Berikut draft kami, Pak. Jadi, judul kami pemahaman tentang Yesus sebagai Boleh Tuhan era dibesarkan digital. nggak supaya terbaca oleh saya? Jadi kalau nggak dibesarkan agak sulit ya. Mungkin 150 atau 200 kali. Oke, digeser dikit di tengah. Oke, ke atas. Ya, silakan. Jadi judul paper kami itu pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan era digital dan penerapannya bagi mahasiswa di jurusan hukum angkatan 2020 sampai 2021. Iya, tunggu dulu Materi yang ya, tunggu kami dulu. Namanya belum ada tuh, nama anggotanya di bawah judulnya itu. iya, Pak. Ya. Nanti Nah, itu nama nanti halaman anggotanya huruf miring, kemudian size-nya 11. aduh, pencet sebentar. Namanya huruf miring dan nanti size-nya 11 ya. Pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan era digital. Oke. Silakan dibaca. Nggak usah pakai latar belakang itu, apa namanya itu digital, era digital itu apa itu? Nggak Enggak, pakai. Pak, ini masih belum jadi bentuk Oke. jadinya gitu, Pak. Terus posisinya juga nggak di tengah gitu kan? Posisinya tetap sejajar dengan latar belakang. Jadi posisinya mesti diperhatikan itu sejajar dengan latar belakang. Iya. Kemudian masuk ke lalu tap baru masuk ke dalam ke atas. Coba ke atas lagi. Ke atas lagi. Oke, silakan dibaca. Latar belakangnya kami jelasin mengenai era digitalnya dulu. Pesatnya perkembangan zaman dapat dilihat dari perkembangan teknologi yang mengubah tatanan kehidupan manusia. Dewasa ini, era digital sudah menguasai roda kehidupan di berbagai aspek. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung ke internet. Menurut Badan Sebentar. Pesatnya kita bahas satu persatu kalimat. Saya akan bahas satu persatu kalimat. Pesatnya perkembangan zaman dapat dilihat dari perkembangan teknologi yang mengubah tatanan kehidupan manusia. Tatanan kehidupan manusia. Ini pendapat siapa? Kalimat ini pendapat siapa? saya bikin sendiri, Pak. Oh, bikin sendiri. Pesatnya perkembangan zaman. Coba ada yang rancu nggak kalimat itu? Eh, Pesatnya perkembangan mungkin zaman dapat dilihat dari perkembangan teknologi yang mengubah tatanan kehidupan. Ada yang rancu nggak? pesatnya hapus ya, Pak. Soalnya boros kali. Iya, perkembangan zaman dapat dilihat. Ya, jadi yang itu dihapus aja. Kata perkembangan zaman, P-nya huruf besar. Perkembangan zaman dapat dilihat dari kemajuan teknologi, bukan perkembangan lagi, perkembangan ke perkembangan. Jadi itu namanya rancu jadinya toh. Ya. Gitu. Teknologi yang mengubah tatanan kehidupan manusia. Oke lah, sampai sini masih ada meaningnya ya dikit ya. Dewasa ini era digital sudah menguasai roda kehidupan. Ini mendalam loh, mendasar loh. Dewasa ini era digital sudah menguasai roda kehidupan di berbagai aspek. Ini kan jadi kesimpulan toh. Jadi nggak usah masukkan itu nanti di kesimpulan, kasih warna merah atau warna kuning, diingetin bahwa itu adalah di kesimpulan. Kan ini kita menjelaskan latar belakang kan. Jadi latar belakang itu berarti berkaitan dengan apa yang akan dilakukan kan, apa yang mau dibicarakan. Oke, lanjut ya. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dicepat. Coba baca. Kamu baca agak rancu nggak itu? Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Nah, jadi apanya yang kira-kira lanjut? Era digital adalah masa ketika informasi. Kata adalah itu jangan dipakai, itu kan definisi ya. Ya kan? Definisi. Jadi era digital apa? Bla 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 bla. Jadi ini Pak Rudi langsung fokus loh memperbaiki masing-masingnya. Kalau mudah-mudahan yang lain ikut-ikutin ya, perhatiin ya, nggak mungkin semua kelompok bisa saya apa. Jadi era digital apa? Bla 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 bla. Apa mempercepat Saat atau ketika. mempercepat apa? Mempercepat apa? Era digital. Mempercepat Informasi, ya toh? penyebarluasan Iya, mempercepat informasi dan apa? Atau lebih tepatnya zaman ini atau ya udah nggak apa. Era digital mempercepat informasi tersebar luas, ya kan? informasi Tersebar luas kemana? Coba. tersebarluas kepada manusia.
Iya, kepada banyak orang lah, kepada secara global gitu ya, tersebar luas secara global. Udah titik. Karena era digital itu sudah kaitannya di dalamnya sudah ada apa? Teknologi. Bisa paham maksud saya? Jadi nggak double-double gitu. Oke. Tapi nanti saya jelasin tentang teknologi digitalnya ini. Nanti di paragraf berikutnya. Jadi ini apa yang menyebabkan ini penting kamu masukkan. Nah, kalau ini dihapus, apa yang menyebabkan ini penting sebagai latar belakang. Hmm. Baru paragraf keduanya adalah teknologi digital, bla 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 bla, ya kan? Apa kaitannya gitu? Nah itu paragraf kedua itu. Itu paragraf kedua. Jadi kan bicara yang idenya itu yang paragraf pertama adalah ide kemajuan teknologi, perkembangan teknologi, informasi yang tersebar. Yang kedua, paragraf kedua itu coba kamu baca. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang Nah, terhubung ke internet. nah ini kutipan langsung atau sudah diparafrase? Sudah saya parafrase. Sudah parafrase. Dari siapa tulisan ini? Dari Kemendikbud. Oh, jadi tulis dong berarti kan di atas itu Kemendikbud memberikan apa? Memberikan definisi. Jadi definisi memberikan definisi mengenai tentang teknologi digital sebagai teknologi yang menggunakan definisi tentang teknologi digital, T-nya huruf kecil, sebagai teknologi yang menggunakan. Jadi oke, lanjut menurut badan, baca lagi. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase pengguna internet penduduk Indonesia meningkat dalam kurun waktu 2015 sampai 2020, yakni pada tahun 2016 sekitar 25,37% menjadi 53,73% pada tahun 2020. Pengguna teknologi digital tentu saja membawa dampak positif bagi penggunanya, seperti informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, mempermudah komunikasi jarak jauh, memudahkan proses belajar, dan lain-lain. Namun, tak dapat dipungkiri, perkembangan ini juga membawa dampak negatif, khususnya bagi anak-anak dan remaja, dalam mengolah informasi yang didapatkannya dalam berbagai sosial media. Sosial media atau media sosial ya bagusnya, nggak tahu juga. Tapi coba lihat, di kalimat pertama ke kalimat kedua, itu ada lompatan. Yang satu itu, jadi kutipan ke kutipan. Jadi kalau bisa antara kalimat itu dipindahin dari penggunaan teknologi ini, penggunaan teknologi digital tentu saja membawa dampak positif dan seterusnya itu, sampai ke sini, misalnya sampai ke mana, titik mana? Sampai ke titik mana itu, ke titik namun itu, sampai dan lain-lain itu. Nah, itu dipindahkan ke setelah kutipan dengan Dikbud itu loh. Kan yang Ini di ingin awal paragraf ya, Pak? dan lain-lain itu. Kan yang ingin kan yang perlu saya ingin ketahui adalah ide kalian, bukan hanya kutipan gitu. Tapi kutipan itu mendukung idenya kalian. Gitu. Oke? Enggak. Bukan ini nih, sebelum menurut. Jadi yang tadi sudah benar Kemendikbud itu. Di situ ya. Kan ini kaitan dengan definisinya. Lalu penggunaan teknologi tentu saja berdampak gini bla bla bla. Nah, baru menurut ini, kata namunnya udah nggak cocok lagi kan? Iya. Jadi kata namun dihapus dengan kata langsung perkembangan ini juga, perkembangan nggak usah pakai negatif. Jadi perkembangan ini juga ya udah membawa dampak negatif begitu. Nah, kira-kira sudah langsung kelihatan gitu loh bahwa ini bicara teknologi, sini bicara perkembangan, di sini bicara tentang teknologi. Jadi menurut Badan Pusat Statistik, presentasi penggunaan internet penduduk Indonesia meningkat dalam kurun. Nah, ini coba lihat ya. Nah, karena dari kata penggunaan teknologi digital tentu saja bawa negatif. Nah, ini sebenarnya kalau kata menurut Badan Statistik bagusnya cocoknya di mana? Cocoknya menurut saya itu di bawah dari kata media sosial itu. Menurut saya ya, karena biar nyambung gitu idenya. Bahwa ada bagaimana membuktikan bahwa penggunaan teknologi itu sudah tersebar gitu. Bagaimana membuktikan bahwa itu sudah tersebar? Disatukan dengan kutipannya supaya kutipannya nggak hilang nanti. Apa tuh nomor kutipannya itu, nomor 2 itu. Diulangi. Di bawah media, sesudah media sosial.
Nah itu datanya, data statistiknya. Jadi dari Kemendikbud, dari atas sudah, nanti di atas nanti tambahin 1-2 kalimat lagi ya, yang paragraf pertama. Kita lanjut ke berikutnya. Bukan di situ tambahinnya, di paragraf pertama. Bukan di situ. Itu udah pas. Itu udah pas. Di paragraf Oh, di pertama. sini. Nah, di sini tuh mesti ada tambahan kalimat apa gitu, menyambung supaya masuk ke dalam paragraf kedua. 1 kalimat atau 2 kalimat yang bisa nyambung ke paragraf kedua. Oke, lanjut. Terus, nah, oke, yang ketiga tadi. Oke, cepat atau lambat? Silakan dibaca. Cepat atau lambat dapat dipastikan bahwa pemuda Kristen akan mengkonsumsi informasi dari dunia maya digital. Keberagaman dan banyaknya pilihan informasi di dunia maya digital mengakibatkan banyak sekali remaja Kristen yang terjerumus ke dalam berbagai jebakan teknologi informasi yang bertujuan menjauhkan pemuda dari gaya hidup Kristiani. Nah, ada yang rancung nggak? Di atas kata pemuda, lalu di bawahnya lagi kata remaja. Kalau remaja, remaja. Pemuda, pemuda. Yang mana kalian mau garap? Mahasiswa itu remaja atau pemuda ya? Lebih pemuda kali ya. Nah, kalian yang ambil keputusan, tuh penulis toh. Misalnya kita taruh dulu remaja lah, kita taruh dulu remaja ya. Kalau pemuda juga boleh, nanti tinggal kalian pertimbangkan itu. Jadi tulisan itu dalam satu, jangan kontradiksi antara satu kata dengan kata berikutnya gitu. Ya kan? Oke, cepat atau lambat dapat dipastikan bahwa, nah kata mengkonsumsi ini menarik ini. Kenapa istilah konsumsi? Ini seperti makanan Ya, yang saya wajib gitu. Nah, orang kan nggak ngerti itu kan, kata konsumsi kan, seperti makanannya. Nah, kalian bisa jelaskan itu kasih footnote. Maksudnya apa? Gitu. Coba menurut Nimade apa maksudnya itu konsumsi? konsumsi kan kayak mengonsumsi makanan gitu kan Pak. Kalau di sini kayak mengonsumsi informasi. Nah, itu ya artinya apa mengkonsumsi kembali? Berarti apa itu artinya? Jadi kan cepat atau Kayak lambat dapat dipastikan bahwa remaja Kristen akan mengkonsumsi informasi. Nah, itu apa sih konsumsi? Jadi informasi itu seperti apa jadinya kalau mengkonsumsi? Kalau menurut mesti dijelasin itu. Karena istilah mengkonsumsi informasi itu istilah kamu sendiri, penulis kelompok ini, atau istilah yang umum? atau enggak Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu membaca aja keunikan kali ya. kalian. Tinggal kalian tulis aja penjelasannya, gitu. Jadi kalau keunikan itu, ide kalian itu muncul nggak apa-apa, nggak usah apa namanya, nggak usah dihapus ide yang orisinil kalian. Hanya penjelasan konsumsi yang, jadi konsumsi yang dimaksud, nah gitu misalnya kan, apa bla 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 bla, apa saya juga nggak tahu. Kira-kira apa yang kalian mau? Apa kira-kira? Dir memperoleh aja Dir kalau nggak mendapatkan. Enggak, boleh juga sih memperoleh, tapi kalau kata konsumsi itu bagus sih sebenarnya istilahnya. Kalau saya mau punya pikiran ya, itu berarti seperti kebutuhan yang mau tidak mau diperlukan gitu. Jadi kan kalau saya mengkonsumsi makanan, minuman, susu, roti itu kan semacam apa ya? Jadi primer gitu, kebutuhan primer jadinya. Informasi itu jadi kebutuhan primer, bukan hanya kebutuhan dulu kan lux atau sekunder gitu. Jadi terminologi yang dipakai itu keaslian kalian gitu, jangan dibuat itu menjadi hilang. Kalau menurut saya itu bagus. Gini ya, penulis punya hak menggunakan kata dan kalimat apa saja, asalkan alurnya bagus, dan kalau nggak ngerti, kan ini kan di benak kalian. Nah, kalau misalnya pembaca itu seperti saya kan akan tanya konsumsi, gitu kan. Nah, coba jelaskannya di mana? Di footnote, itu hebatnya kalau footnote. Kalau dalam catatan perut itu nanti sulit, ya kan? Panjang banget gitu kan. Maka konsumsi yang dimaksud adalah sebuah apa gitu, merupakan suatu kebutuhan. Nah, nanti penulis lain, grup lain juga begitu ya. Kalau menggunakan ada ide-ide baru yang kalian tampilkan, kata-kata baru, diberikan penjelasan di footnote-nya. Nggak ada masalah itu. Itu malah bagus, terobosan baru namanya. Jadi tiap orang punya hak untuk itu, penulis terutama ya. Jadi jangan ikut pasar juga. Pasar ngomong gini-gini, tapi kalau kita mau punya ide baru, nah berani tulis. Itu namanya menciptakan budaya, menulis dengan kreatif gitu ya. Oke, lanjut. Nanti tuliskan aja ya. Nggak usah diganti. Saya senang kalimat itu sih sebenarnya. Cocok gitu. Konsumsi itu berarti saya butuh itu. Saya butuh informasi everyday. Oke, lanjut. Keberagaman dan banyaknya pilihan. Banyaknya pilihan informasi di dunia maya digital mengakibatkan banyak sekali remaja Kristen yang terjerumus ke dalam berbagai jebakan teknologi informasi yang bertujuan menjauhkan remaja Kristen dari gaya hidup. Nah, panjang banget ya tulisannya ya, kalimatnya ya. Coba lihat. Keberagaman dan banyaknya pilihan informasi di dunia maya, digitalnya dihapus karena dunia maya itu digital pasti. Itu namanya lebay ya kan. Ada nama istilah bahasa Indonesianya itu sudah tahu tapi ditambahkan lagi itu penekanan. Mengakibatkan banyak
mengakibatkan banyak, nggak usah pakai sekali, itu juga kebanyakan ya, banyak remaja Kristen yang terjerumus ke dalam jebakan teknologi. Kok jebakan ya? Ke dalam bukan jebakan kali ya, ke dalam apa ya? Kalau terjerumus kan berarti kan negatif ya, betul Iya. nggak? Nah, terjerumus ke dalam apa? Penyalahgunaan apa ya? Penyalahgunaan informasi tersebut kan gitu. Penyalahgunaan teknologi informasi atau penyalahgunaan ya ke dalam penyalahgunaan teknologi. Betul, teknologi informasi. Oke, hal tersebut lanjut. Hal tersebut menyebabkan remaja Kristen menjauh dari gaya hidup Kristiani. Wah, ini langsung kesimpulan ya. Tadi Kira-kira ini apa ya tuh? satu kalimat gitu Pak, Hah? sama yang tadi ini satu kalimat sama yang ini. Nah, iya. Jadi apa? Hal tersebut menyebabkan remaja Kristen menjauh dari bukan menjauh lah sebenarnya kan boleh dong baca apa ya, hal tersebut menyebabkan Atau dapat. ini sehingga boleh nggak Pak? Sehingga Hah? terus tapi ini sehingga tapi jadiin satu kalimat sama yang Nggak disebut. usah pakai, kalau mau pakai sehingga koma, so kalau dalam bahasa Inggrisnya kan so koma gitu kan, titik sehingga misalnya apa, remaja Kristen. Jauh dari gaya hidup Kristiani. Nah, ini dia gaya hidup Kristiani muncul lagi, istilah baru lagi tuh. Emang ada sih gaya hidup Kristiani seperti apa ya? Ini menjauh dari Tuhan gitu. Enggak, jangan langsung ke sana kan, masalahnya ingat judulnya di atas apa? Pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan era digital. Nah, jadi bisa apa dong? Dapat sehingga remaja Kristen bukan menjauh ya, apa menjadi masalah kalau ketika banyak penyalahgunaan teknologi berkaitan dengan Tuhan Yesus? Kayak di bawahnya sih saya bawain tentang hoax gitu Pak. Oh, berita hoax ya. Berarti Iya. ada lagi Jadi dari bagian, umum ke berarti khusus Pak. nah kaitan dengan situ berarti apa? Atau nggak usah dulu ditulis itu. Penyalahgunaan Ini hapus dulu aja ya. teknologi aja ya kan? Hal ini disebabkan karena banyak arus informasi hoax. Nah, ini udah pas itu yang tadi itu nggak usah dulu, disimpan dulu ya, ntar disimpan di mana? Yang bertebaran di internet. Oke, lanjut. Coba baca dari berita bohong itu. Berita bohong atau hoax sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Berita hoax ini sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa akibat godaan iblis, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai hal menurut keinginannya pribadi, meskipun hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Namun dampak informasi hoax ini sudah merambat ke dalam pemahaman remaja Kristen, khususnya mahasiswa di jurusan hukum angkatan 2020-2021 dalam melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Oke, kata beritanya itu dihapus, berita hoax ini gitu. Kalau mau pakai hoax saja, bukan. Bukan, itu udah benar. Yang ini loh, yang kalimatnya kan. Jadi double kan. Kalau hoax itu kan berita bohong. Jadi kalau diterjemahkan begini, berita atau berita hoax gitu kan, jadi double. Jadi hoax ini ada sejak zaman perjanjian lama, PL itu P-nya huruf besar, L-nya huruf besar. Perjanjian lama ini kan luas dari Kejadian sampai Maleakhi. Fokus aja. Kalau ini bicara soal kejatuhan, berarti sudah ada sejak di Taman Eden gitu loh. Sudah ada sejak di Taman Eden. Ya kan, kalau perjanjian lama kan luas. Artinya ada 39 kitab. Yang mana gitu kan, nanti jadi nggak fokus. Nah, kan karena kamu jelaskannya, coba ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Ketika manusia jatuh ke dalam dosa akibat godaan iblis, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai hal menurut keinginan pribadi, meskipun hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. nah kaitannya dengan hoax-nya di mana ya? Nggak nyambung ya? Iya. Hoax-nya di mana tuh? Sebenarnya udah benar teksnya, tapi ada yang nggak nyambungnya gimana? Mungkin harus dijelasin ya Pak, kalau misalnya Hawa itu bilang maksa ngituin Adam buat makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jangan jahat dari si iblis gitu. Enggak, kan yang menyampaikan berita hoax kan iblis. Hawa ya terima berita itu gitu kan, hoax itu kan diterima. Jadi di situ apa namanya? Misalnya gini kalimatnya. Iblis memutarbalikkan misalnya pada iblis, di mana iblis memutarbalikkan apa? Atau memutarbalikkan atau menafsirkan firman Tuhan untuk mencobai Hawa misalnya gitu ya.
Ya kan, oh semua buah pohon taman ini kan nggak boleh dimakan, gitu. Padahal Tuhan mengatakan boleh dimakan buah yang ada di taman ini kecuali satu yang di tengah taman. Tapi iblis menolak, nggak boleh dimakan semua buah di sini. Kan itu memutarbalikkan. Itu kan ox juga. Ox itu kan tidak berbicara yang benar dan apa adanya. Terus ini paling di bridge gitu ya Pak. Kenapa? Nah ini dapat tercermin di zaman sekarang juga itu. Boleh. Pak, kalau misalnya kelompok kita bilang juga kalau Adam akhirnya termakan sama berita hoax itu bisa nggak Pak? Adam sih nggak termakan ya. Adam udah setuju dengan berita itu. Masalahnya bukan termakan, dia kan nggak ada protes. Jadi sebenarnya Adam itu diam-diam setuju dengan hoax itu, diam-diam, karena dia sebenarnya ingin melawan Tuhan toh. Jadi keinginan hati Adam itu di apa namanya, ada dorongan atau stimulus dari ular. Adam punya keinginan mau seperti Allah, lalu ular menggoda istrinya. Si ular itu memutarbalikkan firman. Nah, ketika Adam itu menerima buah itu dari istrinya, dia nggak ada protes sama sekali. Berarti dia diam-diam mengamat-amati, ini cocok nih sama saya gitu. Jadi di situ Adam artinya ya membuka diri, sudah duluan punya konsep itu gitu, punya duluan di benak dia keinginan untuk melawan Tuhan, menggeser Tuhan, mau menafsirkan sendiri apa itu benar, apa itu baik, apa itu salah dan apa itu jahat, dia mau menafsirkan sendiri, dan ular sebagai stimulusnya, dialognya kepada istrinya. Maka ketika istrinya bilang ngasih buah itu, Adam langsung ambil, nggak pikir-pikir lagi, nggak ada komunikasi lagi, ini dari mana, kenapa kamu kasih ke saya, bukankah itu nggak benar, nggak ada itu. Why? Karena Adam harusnya punya otoritas untuk melarang gitu, untuk membuat Hawa itu jangan makan buah itu, tapi Adam enggak. Nah, kira-kira dibahasakannya gimana itu? Mungkin itu nanti aja ya Pak. Iya. Jadi paling tidak kalian udah ngerti ya apa yang perlu. Jadi supaya jangan lompat gitu. Idenya kan lompat nanti kalau enggak. Lalu kita lihat cerita ini dampak tercermin. Nampak kali ya maksudnya ya. Tercermin aja, nggak usah terdampak ya. Tercermin gitu. Cerita ini tercermin di era digital, di mana hoax kan langsung kan, hoax merambat ke dalam pemahaman remaja Kristen. Gak usah pakai khususnya, nanti kan di bawah. Jadi di bawah itu nanti sebagai sasarannya kan di kalimat terakhir nanti sebagai pemahaman remaja Kristen mengenai siapa? Mengenai siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan atau bukan? Iya dong, kan ini kan hoax ini kan sedang meragukan, skeptis, meragukan bener nggak ya Yesus itu Tuhan. Nah, yang lain-lain itu nanti dihapus aja, itu yang khusus itu dulu supaya jangan. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Pemahaman yang salah akibat penyebaran hoax ini membuat mahasiswa-mahasiswa memiliki pola pikir yang salah mengenai Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka yang menjauhkan diri dari kekristenan dan Tunggu. Yesus. Kalimat itu ada yang rancung nggak menurut kamu? Pemahaman yang salah akibat hoax ini, nggak usah pakai penyebaran. Hoax itu udah garis miring lagi tetap kan, karena kan kalian sudah pakai bahasa asing ya, bahasa asing terus, tapi bahasa asing selalu pakai garis miring. Huruf miring, sorry, bukan garis miring, huruf miring. Membuat remaja dong, jangan pemuda. Jangan mahasiswa, jangan dulu ke mahasiswa, remaja Kristen dipengaruhi pola pikir kan. Kan belum tahu memiliki apa enggak, kan itu sesuatu relasi, dipengaruhi dipengaruhi pola pikir yang salah mengenai Yesus. Nggak usah pakai Tuhannya lagi di situ kan, mengenai Yesus sudah, Tuhannya nggak usah dulu, kan sedang dipertanyakan itu kan. Oke. Kayaknya hal ini menyebabkan banyak dari mereka menjauhkan diri dari kekristenan dan Tuhan Yesus, itu dihapus dulu, itu kan udah kesimpulan. Ya kan? Nanti kalau kalian mau kasih pembahasan, kalau ada hasil penelitiannya, hasil diskusinya, oke, itu dipindahin nanti aja. Itu udah kesimpulan itu.
kesimpulan atau di pembahasan kali ya. Saya lihat nanti hasilnya. Selain itu, apalagi dibaca, silakan. Selain itu, semakin canggihnya dunia teknologi sekarang juga menyebabkan penyebaran informasi yang salah begitu cepat. Banyak orang yang percaya begitu saja dengan berita yang salah dan tidak menyaringnya terlebih dahulu. Oke, sekarang itu dihapus. Kalau menempatkan waktu itu mesti di depan atau di belakang, jangan di tengah-tengah. Itu kan jadi sisipan. Selain itu semakin canggih dunia teknologi sekarang gitu kan. Enggak usah, sekarang semakin canggih teknologinya ya, menyebabkan penyebaran informasi begitu cepat, sudah dijelaskan di atas. Jadi sebenarnya yang ingin kalian mau jelaskan apa di kalimat ini ya? Kayak ini Pak, banyak manusia mulai menjauh dari Yesus akibat pemahaman hoax ini. Oh, berarti kan perlu, kan kalimat dari kalimat ini berarti kan yang kalian mau highlight itu kan penyaringan kan? Iya. Nah, jadi kalimatnya mulai dari kata penyaringan gitu loh. Apa kata kuncinya? Jadi jangan kata selain ini. Jadi kan udah canggih, di atas sudah ada penjelasan canggihnya kan? Teknologinya sudah ada, tentang hoax-nya sudah ada cara. Jadi nggak mengulang-ulang kalimat itu. Oke, jadi apa gitu? Misalnya apa? Misalnya penyaringan dari kata misalnya remaja sekarang misalnya kan remaja sekarang ya kata remaja enggak sekarang ini remaja gitu kan. Kalau saya katakan tadi kalau kata waktu itu mesti sekarang ini remaja apa? Coba. Kurang atau tidak menyaring? Ya banyak remaja boleh, bebas. Nah, tidak menyaring, tidak menyaring terlebih dahulu informasi ya kan apa tuh? Yang tersebar di sosial media. Titik, udah yang lainnya hapus. Ya kan? Apa yang perlu dihapus supaya jangan kata canggihnya itu udah hapus aja, itu kan nggak perlu lagi itu. Sudah selesai dengan kalimat itu. Oke, lanjut. Titik kan dimasukin ke atas. Nah, kira-kira kalimat ini kata apa namanya untuk menghubungkan dengan banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu apa? Kata penghubungnya. Bisa juga kan kata selain itu, gitu kan? Sejalan dengan itu atau bersamaan dengan itu ada banyak oknum. Nggak usah, kalau udah banyak nggak usah pakai oknum-oknum. Kalau oknum-oknum berarti tidak perlu kata banyak gitu. Menyebarkan hoax nggak usah pakai berita lagi. Benar itu, menyebarkan hoax. Ya kan? Karena kan hoax itu udah berita. Nah, kaitannya dengan kebencian apa? Nah, ini jadi bingung kan? Tadi bicara Yesus, tiba-tiba muncul kata benci. Menyebarkan hoax tentang apa gitu? Tentang apa? Ini sih tentang pemahaman mengenai Yesus yang salah. Nah, itu udah benar dah. Iya, yang lainnya nggak perlu. Sampai ke bawah nggak perlu itu, sampai dipercayai di era digital dan seterusnya itu nggak perlu. Nah, itu nggak perlu tuh sampai bawah. Iya, nggak perlu. Titik, habis dah. Oke. Paragraf berikutnya, baru paragraf terakhir. Tulisan ini ingin apa? Ingin apa? Akan apa? Tulisan ini akan menjelaskan, akan mengetahui apa namanya? Apa? Oh, tulisan ini hasil dari observasi terhadap remaja, terhadap mahasiswa gitu kan, kalau remaja. Merupakan hasil observasi terhadap mahasiswa kan? Atau nggak usah, nggak usah pakai terhadap. Tulisan ini hasil observasi atas, ya observasi kepada sorry. Tulisan ini hasil observasi
bukan kepada ya, dari, sorry. Ini mesti pilihan katanya mesti jelas ya. Tulisan ini merupakan hasil observasi dari mahasiswa Kristen jurusan bla 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 bla. Nanti kalian yang tulis. Mengenai apa? Mengenai pemahaman ini. Iya. Nah, kan diuji di situ kan? Nah, tulis aja udah. Nah, kalian tulis apa tulisannya, terus dengan metodenya nggak usah ya tadi ya. Oke, tujuannya. Nah, tujuan ini dalam satu narasi ya, jangan poin-poin gitu ya. Jadi Oh, ini narasi. dalam bentuk narasi tujuan itu. Paragraf ya, Pak. Ya, seperti di atas. Jadi bukan poin 1, 2, 3 itu kan kayak strip-strip begitu ya. Jadi tujuannya itu bukan untuk nilai, bukan untuk, tapi tujuannya untuk apa? Kalian buat untuk mengetahui, untuk penerapan, mungkin juga untuk edukasi, ya kan? Bisa jadi kan? Mengetahui pemahaman mahasiswa, mengetahui bagaimana mengedukasi mahasiswa juga tentang siapa Yesus gitu kan? Oke, itu kalian aturlah. Metodenya coba lihat metodenya. Nah, metode yang dipakai metode apa? Kualitatif, kuantitatif, kuantitatif ya? Iya. Oke, berarti nanti ada Google Form yang dibuat ya dengan menggunakan apa, sarana apa. Jadi alat ukurnya mesti ditulis. Oke, ada pakai angket, survei dan sebagainya. Oke. Pakai populasi sampel ya. Oke, good. Pak, boleh tanya mengenai angkat pertanyaan kita juga nggak, Pak? Boleh nanti ya, tunggu dulu ke atas dulu. Nanti tinggal angketnya nanti kita bahas. Ke atas dulu. Oke, hasil pembahasan refleksi pribadi kan kalau satu orang itu 50 kata itu 5 baris ya, minimal, maksimal itu 50 kata. Jadi 250 kata itu 5 baris doang satu halaman itu refleksi pribadi. Minimal 50 kata. Jadi enggak, tapi jangan terlalu banyak lah, 50 kata cukup lah ya. Refleksi pribadi berkaitan dengan dengan hasilnya ya. Oke. Kesimpulannya, ingat kesimpulan itu apa yang hasil dari pembahasan ya. Jangan jadi kesimpulan itu bukan ringkasan ya. Kesimpulan itu bukan meringkas hasil, tapi apa yang kalian peroleh gitu, poin-poin penting kan. Oke, daftar angket. Apakah menurut Anda era digital semakin, oke kita lihat. Apakah menurut Anda era digital semakin berkembang di Indonesia? Yes or no, apakah. Pilihannya cuma itu ya? Ini ada open question juga, Pak. Open question, oke. Bagaimana konten yang dilihat? Oke, lanjut. Jasid. Iya. Bisa nggak pakai setuju dan tidak sangat, jadi dari tidak jadi 1 sampai 5 gitu. Jadi di Google Form kan bisa itu dibuat ya. Jadi yang yes or no ini pakai setuju. Boleh itu boleh juga. Tapi jadinya maksud saya adalah mesti ada pengantarannya gitu loh, supaya tahu sih sampai sejauh mana sih mahasiswa itu. Pertama ada 3 kata kunci kan kalian, ada ox tentang Yesus Kristus, lalu pengaruhnya terhadap orang remaja kan. Ya kalian atur aja lah itu udah oke sih, nggak ada masalah. Kalau ini kan tergantung nanti diujinya gitu kan. Tapi open question itu ini kepada berapa orang ya kalian coba udah lakukan? Kita belum sebar luasin, Pak, soalnya saya pikir mau tanya ke Bapak dulu. Oh ya nggak apa-apa. Apa yang perlu saya bantu? Nanti hasil dari pertanyaan ini taruhnya di pembahasan kan ya? Di pembahasan. Di Ukupas ingat bagian pertama kedua tadi itu kan belum ada narasumber tentang OX itu apa, kenapa ada perubahan, itu mesti ada sumber jurnal ya. Banyak kok sumber jurnal yang di kesimpulan di pembahasan juga gitu. Jadi ada buku atau tokoh atau artikel di jurnal yang membahas tentang hal itu juga dikutip. Pakai Google Scholar aja, pakai Google Scholar. Iya, Pak. Nah, pakai Google Scholar nanti ketik misalnya tentang OX, cari OX Kristen remaja gitu ya. Itu jauh lebih mudah nanti. Jadi tinggal buku ini cocok sama saya. Jadi kalimatnya langsung bisa dapat. Begitu. Dari Google Scholar atau ada juga pakai ini saya mau kasih tahu PDF Drive, bisa juga. PDF Drive, diketik PDF Drive nanti akan pilih buku-buku yang bisa di-download free. Ya kan? Atau pakai monergism.com atau Treadmill juga ada. Banyak yang gratis kok. Ya, lib juga ada lib, banyak yang gratis. Sekarang limpah buku, limpah jurnal.
ya kan? Jadi itu pakai, kalau bisa pakai Mendeley nanti lebih gampang gitu, kita simpan-simpan. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanya grup 1? Mungkin itu aja, Pak. Gitu ya, dikerjakan dengan baik ya. Kalau lihat dari atasnya, coba kita kembali ke atas. Terus. Oke. Nah, ini kan bicara ke atasnya lagi, ke atas judulnya. Pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan di era nih ya, di era D-nya kurang ini. Di era digital, jadi saya waktu itu kurang ketik gitu. Huruf besar lah semua. Di era digital dan penerapannya bagi mahasiswa. Nah, ini kan jadi bagaimana, jadi konstruksi tulisan ini harus konstruktif. Jadi tadi kan negatif kan, ada ox kan. Oke, sekarang konstruksinya nanti di dalam pembahasan, maka dalam pertanyaan itu dibuat juga, menurut kalian ada nggak sih manfaatnya teknologi itu gitu untuk mengenal Yesus gitu kan. Jadi lebih konstruktif daripada sekedar cari yang negatifnya saja. Negatif oke, tadi sudah dijelaskan, yang positifnya mesti ada juga begitu. Karena kan judulnya penerapannya bagi mahasiswa, jadi penerapannya itu berarti harus yang positif dan pakai SWOT, tahu ya pendekatan SWOT ya? Strength, weakness, ya kan, opportunity, dan T-nya apa ya? Lupa saya tuh T-nya. Pakai SWOT ya. Nah, seperti itu. Oh ya Pak, saya mau nanya lagi Pak, kan kita kan pakai sesi 20 ketuhanan Kristus kan Pak. Jadi ini kayak bisa dipakai sebagai seharusnya pemahaman yang benar tuh seperti ini. Boleh, tapi itu kan PDF ya. PDF itu nggak tahu itu kutipan-kutipannya gimana. Boleh pakai ada referensinya, silakan. Referensi. Tapi jangan langsung pakai PDF, itu nggak kepake dalam dunia akademis. PDF itu hanya untuk sarana untuk menjelaskan topik, tapi itu bukan referensi untuk tulisan begitu. Oh iya. Nggak boleh pakai itu. Nanti pakai Wikipedia, pakai blogs, apalagi satu lagi ya. YouTube belum boleh, blog juga belum boleh, Wikipedia itu hanya sarana untuk kita mengarah ke source-nya, the first source-nya, bukan the second source-nya. Kan kalau di Wikipedia kan kita bisa temukan di bawahnya kan referensi buku-bukunya. Iya. Nah, itu yang kita pakai, bukunya itu yang kita cari gitu. Carinya di mana? Di Google Scholar, di PDF Drive, di link Aliben ya, Aliben itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris bisa diterjemahkan, tapi jangan lupa di parafrase ya. Kalau kutipan langsung itu baru dikasih tanda kutip. Tapi kalau di kutipan tidak langsung, di parafrase kasih tetap seperti tadi. Itu udah bagus. Begitu. Oke, Pak. Oke ya. Udah oke ya? Iya, Pak. Oke, thank you.